Lihon adalah seorang Raja Joseon. 7 tahun yang lalu ketika masih menjadi putra mahkota, istri tercintanya Putri Mahkota An Jayon meninggal dunia akibat bunuh diri. Lihon tidak percaya jika Jayon bunuh diri dan sampai kini belum bisa melupakan sang istri. Lihon terus merindukan Jayon hingga sulit makan dan sering terjaga karena mimpi buruk. Keluarga kerajaan dan anggota pemerintah telah mencoba berbagai cara agar Lihon menikah lagi, tapi belum berhasil. Setelah kematian Jayon, selama 7 tahun ini Lihon menerbitkan sebuah dekrit yang melarang semua wanita lajang di Joseon untuk menikah sampai Lihon berhasil memilih ratunya. Warga Joseon tentu kurang senang dengan dekrit itu. Warga bahkan bergosip kalau Raja Lihon adalah seorang gay atau impoten karena belum juga berhasil memilih ratunya hingga 7 tahun lamanya. Di lain sisi ada Yesorang dan Gwengyi, 2 penipu ulung yang baru memasuki Hanyang, ibu kota Joseon. Keduanya mengaku memiliki penglihatan ilahi dan membuka tempat untuk meramal pernikahan dengan kedok usaha kedai teh bernama Edaldang. Tak berselang lama, Edaldang menjadi sangat terkenal di karangan para gadis Hanyang. Kabar tentang Edaldang pun sampai ke telinga Raja Lihon. Penasaran, didampingi pengawal sekaligus sahabatnya, Lee Sin-won, Lihon pergi ke Edaldang. Sembunyi-sembunyi mereka mencuri dengar pembicaraan Sorang dan para gadis Hanyang. Setelah diramal, para gadis itu menyampaikan kekesalan mereka terkait dekrit larangan pernikahan yang tak kunjung dicabut. Sorang memberitahu bahwa alasan dekrit itu tak kunjung dicabut karena raja adalah seorang gay atau impoten. Mendengar itu, Lihon tentu naik pitam. Tak lama tempat itu pun digerebek. Sorang berhasil ditangkap dan dipenjara. Supaya dibebaskan dari penjara, Sorang berkoar-koar agar para penjaga percaya bahwa dirinya memiliki penglihatan ilahi. Tak sampai di situ, untuk lebih meyakinkan, Sorang berpura-pura kerasukan arwah Mak Comblang, lalu meramal bahwa dekrit larangan pernikahan akan berakhir tahun ini. Raja akan berhasil memilih ratunya. Namun sebelumnya, arwah Putri Mahkota yang menempel pada raja harus diusir agar nyawa ratu yang baru tidak terancam. Raja Lihon yang mendengar hal itu tercengang. Ramalan Mak Comblang Sorang tepat sasaran. Lihon memang berencana mencabut dekritnya dan memilih ratu baru tahun ini. Dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, seleksi ratu memang selalu dibatalkan karena calon ratu yang paling kuat selalu meninggal dengan cara yang sama seperti Putri Mahkota. Lihon yakin bahwa semuanya bukanlah bunuh diri. Ada seseorang yang membunuh Putri Mahkota dan para calon ratu itu. Segera Lihon meminta Sin-won membawa Sorang ke ruangannya. 죄인은 듣거라. 너의 죄가 주상전하의 귀에까지 들어갔다. Lihon nampak percaya bahwa Sorang memiliki penglihatan ilahi dan meminta Sorang melihatnya menerawang apakah ada hantu yang menempel pada Lihon. Sorang tentu tidak benar-benar memiliki kemampuan itu. Sorang hanyalah penipu yang pandai membaca raut wajah orang. Setelah membaca raut wajah Lihon, Sorang tentunya tahu bahwa Lihon tidak ditempeli oleh hantu apapun. Lihon hanya belum bisa melupakan Putri Mahkotanya sehingga hidup dalam derita. Namun demikian, agar Lihon yakin Sorang memiliki penglihatan ilahi, Sorang berbohong bahwa Lihon memang ditempeli hantu hingga tak bisa tidur dan tak selera makan. Sorang juga berpura-pura bisa melihat arwah Putri Mahkota dan menyampaikan bahwa selama ini Putri Mahkota terus berusaha memanggil-manggil Lihon dengan sebutan Honi. 전화의 의미가 뭐였지? 이현? 허니? Lihon benar-benar terkejut karena semua yang dikatakan Sorang benar adanya. Dan dahulu Lihon memang meminta Putri Mahkota memanggilnya dengan sebutan Honi. Tak sampai di situ, untuk melengkapi aksinya, Sorang juga berakting kerasukan arwah Putri Mahkota, meminta Lihon melepas kepergian sang putri. Sukses, Lihon dan para pengawal istana terhanyut dalam akting Sorang dan sekarang benar-benar percaya bahwa Sorang memiliki penglihatan ilahi. Lihon dan para pengawalnya itu percaya bahwa arwah Putri Mahkota memang benar-benar bergentayangan di istana dan mereka yakin bahwa arwah sang putri baru bisa pergi dengan tenang jika pembunuhnya tertangkap. Atas saran dari Kim Sul-rok, penasihatnya, Lihon memerintahkan Sorang untuk menyamar menjadi pelayan istana agar bisa terus berada di sisi Lihon. Dengan begitu, Lihon bisa terus berkomunikasi dengan arwah Putri Mahkota dan menenangkannya. Lihon juga memerintahkan Sin-won untuk menjaga Sorang di dalam maupun di luar istana. 명, 다 잡겠사옵니다.
Seorang pun dikawal Sinwon lalu kembali ke Edaldang untuk memberitahu teman-temannya bahwa ia akan bekerja di istana. Setelah berpamitan, seorang akhirnya memasuki istana. Sebelum melakukan tugasnya, seorang dilatih oleh Dayang Wonyo tentang aturan-aturan pelayan istana dari A sampai Z. Menjadi pelayan istana, seorang menggunakan nama Sun A sebagai identitasnya. Seorang pun resmi menjadi pelayan istana. Tugas pertamanya adalah mendampingi Raja Lihon dalam makan malamnya bersama para pelayan istana lain. Seperti biasa, Raja Lihon nampak tak berselera makan. Melihat makanan Raja Lihon, tanpa sadar perut seorang berbunyi karena lapar. Lihon terlihat kurang senang mendengar bunyi perut seorang. Lihon lalu meminta semua pelayan keluar dari ruangannya kecuali seorang. 너는 빼고. Tentang bunyi perutnya tadi, seorang mengaku bahwa dirinya lapar dan butuh energi untuk menghadapi para arwah istana. Lalu memanfaatkan kebucinan Lihon pada putri mahkota, seorang memberitahu bahwa putri mahkota menyuruh seorang makan bersama Lihon. Mendengar itu, dengan terpaksa Lihon pun mengajak seorang makan bersamanya. Seorang makan dengan lahapnya hingga membangkitkan selera makan Lihon. Tanpa sadar, keduanya melahap habis semua makanan yang ada. Seorang lalu kembali ke kediamannya dikawal oleh Sinwon. Melihat Sinwon, seorang khawatir suatu saat Sinwon akan menangkapnya jika tahu seorang adalah penipu. Untuk mencegah hal itu, seorang berinisiatif mendekati Sinwon, berusaha menjadikan Sinwon di pihaknya dengan mengajak pria itu minum bersama. 나으리, 저랑 술 한잔 어떠세요? Keduanya pun minum bersama, dan seorang berhasil membujuk Sinwon menjadi temannya. Bercerita tentang latar belakang, Sinwon mengungkapkan bahwa dirinya dahulu pernah hampir menikah dengan Ye Hyun-son, putri pertama Menteri Urusan Umum. Mendengar itu, seorang pun terkejut. Kita lalu dibawa flashback ke masa lalu Sinwon. Terlihat bahwa sebelum menikah, Sinwon sempat diam-diam datang ke kediaman Menteri Urusan Umum untuk melihat Ye Hyun-son yang ternyata adalah seorang. Ya, seorang rupanya adalah Ye Hyun-son, putri pertama Menteri Urusan Umum dan calon pengantin Sinwon. Melihat Ye Hyun-son, Sinwon terpukau pada kecantikan paras dan kebaikan hatinya hingga akhirnya setuju untuk menikah. Namun di hari pernikahannya, Ye Hyun-son justru diganti dengan adik tirinya yang bernama Ye Hyun-hee. Rupanya ibu tiri Hyun-son, So Won-jong, mengetahui tentang dekret larangan menikah yang akan diberlakukan di Joseon yang menurut peramal bakal berlangsung selama 7 tahun. Lalu karena khawatir dengan nasib Hyun-hee, putri kandungnya, So Won-jong mencelakai Hyun-son agar Hyun-hee bisa maju untuk menikah. Mengetahui pengantinnya diganti, Sinwon tidak terima. Sinwon tidak mau menikah dengan Hyun-hee karena tahu perangai buruk gadis itu. 진짜 내 신분 어디 갔느냐? Tepat di saat itu, dekret larangan menikah diterbitkan. Pernikahan itu pun akhirnya gagal dilangsungkan. Kembali ke masa sekarang, Sinwon tentunya sudah tahu jika seorang adalah Ye Hyun-son. Namun melihat seorang yang tidak ingin identitasnya terbongkar, Sinwon pun berpura-pura tidak menyadari hal itu, berkata bahwa dirinya tidak mengingat wajah Hyun-son. Seorang dan para pelayan istana lain kembali harus mendampingi raja, kali ini saat raja tidur. Di tengah-tengah tidurnya, Lihon terjaga akibat mimpi buruk. Seorang berinisiatif masuk untuk mengecek Lihon di ruangannya. Rupanya selain mimpi buruk, Lihon juga terbangun akibat bunyi aneh yang hanya bisa didengar oleh orang-orang berpendengaran tajam seperti Lihon dan seorang. Seorang mengusulkan untuk mencari sumber suara itu, sekaligus membuat Lihon jalan-jalan sebagai olahraga agar bisa tidur. 역시 재우려면 운동을 시켜야 돼. Namun kemudian, seorang merasa jalan-jalan itu saja tidak cukup. Seorang lalu menghentikan acara jalan-jalan itu dengan memberitahu bahwa suara tadi hanyalah suara hantu air. Dan untuk menambah olahraga sebelum tidur Lihon, seorang memanas-manasi Lihon hingga akhirnya berhasil membuat sang raja bertarung melawan Sinwon. Setelahnya, Lihon pun kembali ke kediamannya mencoba untuk tidur. Lihon meminta seorang bercerita untuknya dan hal tersebut rupanya berhasil menina-bobokkan sang raja. Keesokan paginya, Lihon bangun dengan bugar. Di lain sisi, seorang terlihat pucat karena menjaga Lihon semalaman. Dengan tertatih, seorang berjalan meninggalkan kediaman Lihon.
Di tengah jalan ia bertemu dengan Menteri Militer Jo Sung-yun, salah satu pejabat istana penentang Raja Lihon. Sung-yun nampak curiga pada Sorang karena belum pernah melihat gadis itu sebelumnya. 아주 오래된 궁녀지요. Karena kondisinya, Sinwon menggendong Sorang ke kediamannya agar bisa segera tidur. Malam pun tiba. Lihon lagi-lagi tidak bisa tidur. Sorang datang dan untuk menidurkan sang raja, kali ini Sorang berpura-pura kerasukan arwah putri mahkota. Walaupun hanya berakting melihat kerinduan mendalam Lihon pada putri mahkota, kali ini Sorang ikut terhanyut dalam kepedihan Lihon. Sorang mulai merasa tak tega terus-menerus menipu Lihon. Sorang bertanya-tanya apakah dia harus terus melakukan hal itu dan menjadi bayang-bayang putri mahkota. Episode 2 pun berakhir. Bagaimana kelanjutan kisah Sorang? Nantikan di episode selanjutnya.